tapi referee sudah meniupkan peluit tadi ke situ. Nampaknya ada handsball dari pemain Indonesia. Sisi terluar, lagi kecepatan coba dimanfaatkan Aldia Catahe dengan tendangan kerasnya. Iya, ini juga tendangannya sudah bagus. Zahabi Goli. Dava dengan umpan langsung kepada Komang Gel. Coba men-set up rekannya Florasta tadi dan dengan sudut dari Lucas Lee kembali menuju tiang pertama. Kali ini bisa diambil bagi Indonesia U17. Iya, Gel hadir. Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 antara Timnas Indonesia versus Kepulauan Mariana Utara malam hari ini. Tonton video ini sampai habis ya guys, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru sekali. Serta pernyataan gila dari Erick Thohir usai melihat jalannya pertandingan tadi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia U17 versus Timnas Mariana Utara bermain sangat percaya diri di awal pertandingan langsung cetak 6 gol. Membawa modal hasil menang tipis kalah melawan Kuwait dan dengan skuad terbaiknya membuat mental pasukan Nova Arianto semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan stadion menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerjasama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Kepulauan Mariana sama sekali tidak berkutik melihat permainan Timnas Indonesia, sehingga membuat pemain Timnas Indonesia tidak perlu repot-repot untuk mengawal pemain Mariana Utara. Di babak kedua, Nova Arianto mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Mariana Utara. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Australia bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Pernyataan apa yang akan dikeluarkan Erick Thohir usai menyaksikan kemenangan besar ini patut kita tunggu. Pernyataan yang sangat gila dan mengejutkan itu. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Matthew Baker berbicara terkait gol yang dicetaknya saat melawan Kuwait di matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang digelar di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 itu dimenangkan Timnas U17 Indonesia dengan skor 1-0. Gol tunggal itu dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8 lewat sundulan dari bola umpan tendangan sudut. Selepas pertandingan, rupanya pemain Melbourne City itu telah bertekad untuk mencetak gol sebelum turnamen dimulai. Saya telah memanifestasikannya cetak gol dalam 2 atau 3 minggu terakhir, kata pemain kelahiran 2009 itu. Matthew Baker juga mengaku sumringah bisa memberikan kontribusi gol. Ia juga bertekad untuk mencetak gol di laga selanjutnya. Saya sangat senang, tidak ada hal yang bisa lebih mendeskripsikannya saat mencetak gol, kata Matthew Baker. Hari ini gol pertama saya untuk Indonesia, semoga pertama dari banyak gol berikutnya. Saya sangat senang, akhirnya saya bisa cetak gol untuk Indonesia, ujarnya. Selanjutnya, tim besutan Nova Arianto itu akan melawan Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Setelah itu, pada 27 Oktober, Timnas U17 Indonesia menghadapi Australia. Saat ini Australia memimpin grup G. Timnas U17 Indonesia di posisi kedua. Peringkat ketiga ditempati Kuwait. Kepulauan Mariana Utara di posisi terakhir.
Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Asia U17 2025. Sementara posisi kedua memiliki peluang dengan menjadi runner-up terbaik. Pemain Blackpool FC Elkan Bagot sampai saat ini masih menyuki ucapan ulang tahun dari timnas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari akun Instagram Elkan di mana bek berusia 22 tahun itu belum juga merepost ucapan ulang dari Instagram Stories akun @timnas Indonesia. Sebelumnya, akun Instagram resmi Timnas Indonesia memposting ucapan selamat ulang tahun Elkan Bagot pada Rabu 23 Oktober 2024. Biasanya pemain yang dimention akan merepost ulang postingan ucapan ulang tahun tersebut seperti yang dilakukan pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Eliano Reijnders. Adik kandung Tijani Reijnders itu juga merayakan ulang tahun pada 23 Oktober kemarin. Yang mana itu adalah perayaan ulang tahun ke-24 untuknya. Eliano lantas merepost update Timnas Indonesia tersebut. Namun, hal yang sama tidak dilakukan Elkan Bagot. Tentunya netizen langsung mengkaitkan hubungan Elkan dengan Timnas Indonesia. Banyak yang merasa yang kini hubungan kedua belah pihak semakin renggan. Kendati demikian, ada yang merasa Elkan memang jarang bermain sosial media. Mungkin saja bek yang sedang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu memang tidak menyadari ada posting Timnas Indonesia yang memention dirinya. Elkan Bagot sendiri mulai tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong semenjak insiden pemanggilan untuk Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 kala itu membutuhkan tenaga Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Kendati demikian, Elkan tak memenuhi pemanggilan itu. Disinyalir, ia sudah memiliki janji kepada sang kekasih untuk berlibur ke Maladewa dan Amerika Serikat pada musim panas 2024. Hal tersebut disebut-sebut membuat STY Gram hingga kini tak memanggilnya lagi. Namun itu semua hanya teori dan rumor belaka karena yang tahu pastinya hanya Elkan dan orang-orang di Timnas Indonesia. Wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf dipanggil AFC. Apakah laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain bakal diulang? Jurnalis Arab Saudi Nahar Kunais mengabarkan Al-Kaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al-Kaf, Muhammad Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal, dan memanipulasi protokol VAR. Tulis Nahar Kunais di akun X-nya. Nahar Kunais, mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini, lanjut laporan yang sama. Lantas dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA. Sebab diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan Timnas Afrika Selatan dan Timnas Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bafana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrase olahraga (CAS). Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018. Patut dinanti seperti apa perkembangan investigasi menyeluruh AFC terhadap Al-Kaf. Sebab itu bisa jadi memengaruhi kelanjutan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Semoga saja AFC tidak pilih kasih dalam memberikan ketegasannya. Bagaimana guys, menurut kalian apakah AFC nanti berani menghukum berat wasit Ahmed Alkaf? Dan hukuman apa yang pantas diberikan kepada wasit botak tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.